Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di pertemuan saat ini kita akan coba bahas soal TABK yang ini, audit latihan 8 data penjualan. Nah, di sini di dalam soal itu, yang pertama kita diminta mengidentifikasi ASRC, kedua membuat prosedur langkah kerja audit, yang ketiga membuat pengujian berdasarkan prosedur, yang keempat membuat kesimpulan. Nah, pertama kita kerjain yang nomor 1 dulu, identifikasi ASRC. Nih ya. Ini mungkin ke auditnya dulu, baru nanti kita ke TABK-nya. Jadi kalau di audit itu, berdasarkan PPT-nya Pak David kemarin, asersi terhadap transaksi itu ada 6. Occurrence, completeness, authorization, accuracy, cut off, dan classification. Nah, kita lihat dulu definisi satu-satu. Occurrence itu adalah keterjadian. Jadi, gimana caranya kita membuktikan bahwa misalnya ini ada invoice. Invoice itu kan tagihan. Tagihan kepada pelanggan untuk membayarkan penjualan beserta PPN-nya gitu kan. Nah, gimana caranya kita membuktikan bahwa tagihan ini ada. Tagihan ini sah gitu. Benar-benar ada tagihannya. Jangan sampai ada tagihan, cuman orang yang ditagih itu nggak ada. Atau tagihannya palsu gitu. Itulah yang disebut sebagai occurrence. Jadi, semua pendapatan dan cash receive itu sudah ada catatannya dan juga berkaitan dengan entitas tertentu. Kemudian yang kedua, completeness. Completeness ini adalah kelengkapan. Jadi, apakah semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan revenue dan cash receive itu udah dicatat semua gitu. Kemudian yang ketiga, authorization. Nah, authorization ini agak beda yang ada di buku yang biasanya kita pelajari itu kan nggak ada authorization-nya. Di mana authorization ini biasanya terkait dengan sistem pengendalian internal. Nah, kalau di sini authorization dijelaskan sebagai apakah semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan cash receive itu semuanya sudah di-authorize, sudah disetujui oleh pihak yang berkepentingan, pihak yang mempunyai kewenangan. Kemudian akurasi, itu berarti semua transaksi, entah itu pendapatan atau cash receive, itu udah dicatat secara akurat. Cut off berkaitan dengan apakah pendapatan dan cash receive itu udah dicatat di periode akuntansi yang benar gitu ya. Satunya lagi classification, apakah semua revenue dan cash receive itu udah dicatat di akun yang tepat gitu. Jadi ada 6 di sini ya. Pertama tadi occurrence, kedua authorization, baik, kita lanjut. Setelah kita melakukan identifikasi asersi, langkah berikutnya adalah kita membuat prosedur atau langkah kerja audit. Nah, sesuai dengan ini, berarti kita ngerjain prosedur auditnya juga sesuai dengan urutannya. Jadi dari 1 sampai dengan 6. Nah, yang pertama, untuk prosedur audit occurrence, cara mengujinya bagaimana? Nah, jadi kan di sini ada invoice. Invoice ini adalah data tagihan yang kita gunakan mengakui pendapatan dan menagih piutang. Jadi
Setelah ada invoice, itu baru kita boleh mengakui pendapatan. Jadi kalau di akuntansinya itu misalnya account receivable pada sales, COGS pada sales, COGS pada inventory. Nah, kenapa demikian? Karena eh, pengantaran atau delivery dari barang yang dipesan oleh pelanggan itu sudah selesai. Jadi kita udah berhak untuk mengakui pendapatan tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa invoice ini memang benar ada? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, ini ya. Kita akan menguji apakah nomor delivery order yang di sini, nomor invoice yang ada di sini itu ada delivery ordernya. Maksudnya tuh di sini kan memang ada delivery ordernya tuh kan. Tapi apakah delivery order ini valid nilainya? Itu karena dasar mengakui invoice adalah delivery order. Nah, maka dari itu kita coba uji apakah nomor delivery order di sini memang ada datanya di dalam sheet rincian DO. Di sini kan ada nomor DO nih. Nah, kalau misalnya ada, berarti memang sudah berhak diakuin transaksi penjualannya. Tapi kalau misalnya belum ada, maka keterjadian atau occurrence dari transaksi penjualan tersebut uh, tidak tidak valid atau meragukan. Nah, gimana cara ngujinya? Di sini kita pakai dua rumus. Pertama VLOOKUP, yang kedua if error. Nah, kita bedah dulu dari yang VLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP kita lihat, kita ngambil VLOOKUP yang B2 untuk menguji apakah yang B2 ini ada di dalam sheet rincian DO. Maka untuk yang table array-nya kita pakai yang rincian DO. Rincian DO dari B1 sampai dengan B296. Isinya adalah nomor DO. Yang ini ya. Yang isinya adalah nomor DO dari nomor 2 B2, bentar ya. Dari nomor B1 sampai dengan B296. Yang ini. Nah, kalau misalnya dia ada, berarti nomor DO-nya itu udah valid gitu. Nah, asersi apa yang diuji dalam ini? Itu adalah yang pertama occurrence. Berarti memang terjadi pengiriman barang sehingga kita berhak atas pendapatan. Yang kedua ada authorization. Jadi invoice itu terbit setelah adanya nomor delivery order atau invoice itu terbitnya dengan didukung dokumen delivery order ini. Jadi itu dua asersi yang diuji. Nah, kemudian untuk referensi kertas kerja ini bisa diisinya belakangan. Intinya adalah kita mau menampilkan yang sheet 2 ini nanti ke dalam sini ya, di kertas kerjanya. Jadi ketika nanti misalnya dosennya mau buka, tinggal diklik aja. Jadi pakai yang hyperlink di sini. Terus yang kedua, kita mau menguji, ini kan occurrence-nya udah nih. Sekarang kita mau coba menguji completeness. Nah, gimana cara menguji completeness? Berarti misalnya ini kan, ini ada nomor DO-nya. Nah, setelah nomor DO, kan selanjutnya adalah penerbitan invoice atau tagihan. Atau di PDF itu dijelasin kayak gini. Tadi ya. Nah, ini. Setelah adanya pengiriman ke customer, itu baru kita melakukan sales invoice atau penagihan kepada customer. Nah, misalnya di sini nih, di nomor DO itu ada datanya, ada angkanya. Cuman di nomor invoice belum ada. Nah, berarti ada transaksi invoice yang belum dicatat. Kira-kira gitu. Nah, gimana cara mengujinya? Berarti kita harus cocok ini antara sheet rincian DO di sini
dengan sheet yang invoice di sini. Kalau misalnya dia ada pengiriman, ada penagihan, berarti dia udah komplit siklusnya. Tapi kalau misalnya di sini udah ada delivery order tapi belum ditagih, berarti ada transaksi penjualan yang belum kita catat. Gitu kira-kira. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini bisa pakai tadi eh yang ini tadi kan pakai if error ya. Nah, if error ini maksudnya gini. Kalau misalnya ini ya, ini kan DO 2333, 2323. Misalnya datanya tuh aku ganti ke sini. Nah, itu nanti supaya muncul angka salah ini, maka kita pakai if error. Karena apa? Karena kalau misalnya nggak ada if error, nanti dia hasilnya itu kan NA kan. Nah, NA itu dibaca Excel sebagai error. Ya, kayak gini. Nah, ini kan NA nih. Nah, supaya ketahuan bahwa ini salah, kita buatlah if error itu. Jadi dia bisa menampilkan yang salah. Oh iya, untuk pengujian ini tadi, uji validitas nomor DO, itu ternyata nggak ada yang salah. Nih. Nah, kita lanjut ke pengujian yang completeness. Jadi menguji apakah nomor DO itu udah dikirim ke pelanggan dan udah ditagihkan. Nah, teman-teman itu banyak caranya. Bisa ini kan ada nomor DO, terus nanti kita mau nyocokin nomor DO dengan nomor invoice. Cuman yang ini itu nggak bisa pakai rumus VLOOKUP. Karena VLOOKUP itu arahnya ke kanan. Gitu. Maksudnya gini. Contoh, kita ini kan ngambil data nomor DO-nya itu dari rincian DO B2. Berarti dari sheet rincian DO, kita copy semuanya ke sheet 3. Kemudian kita pastikan bahwa ada nih nomor 2310 di dalam invoice. Berarti kalau VLOOKUP biasa kan gini kan. Lookup value-nya ini, kemudian table array. Ini yang ini ya. Yang ini tapi kita mau ngarahin ke kiri. Nah, di sini kebacanya itu B2 sampai dengan C296. Berarti dia bacanya tuh ke kanan. Itu dia kalau VLOOKUP. Makanya nih kalau kita lanjutin kolom index number kan kalau kita bacanya ke kiri berarti 1 2. Range lookup 0. Nah, ini NA. Nah, NA semua. Gitu. Padahal misalnya yang ini DO2311 itu ternyata ada di invoice nomor 007. Ini nomor 007 ada nih. Nah, sehingga kalau pakai rumus VLOOKUP itu kurang tepat. Nah, rumus yang kita bakal pakai adalah rumus index dan rumus match. Nah, jadi ini ada ini ya. Kita coba index. Nah, index itu kita mau ngambil nih, index invoice B2 sampai dengan B296. Berarti kita mau ngambil yang ininya nih. Kita mau ngambil nomor inf-nya. Itu. Kalau misalnya ada nanti dia muncul sebagai invoice berapa gitu kan. Nah, kemudian setelah index ini kan array. Sampai sini. Nah, kita pisahin dengan yang titik koma. Baru pakai rumus baru lagi namanya match. Kita ngambil data. Kalau yang ini lookup value yang mau kita cari DO nomor berapa. Kemudian lookup array
Ini seperti tabel array di VLOOKUP. Jadi dari sheet invoice ini apa sih yang sama dengan sheet 3 ini? Ialah nomor DO. Makanya di sini kita sorot yang nomor DO-nya C2 sampai dengan C296. Terus match type 0, berarti kita mau cari yang exact. Kayak biasa, kayak VLOOKUP itu kita kasih tanda 0. Ternyata dari perumusan itu kita menemukan bahwa nomor DO2310 itu belum ada di referensi invoice B2. Nah, kalau misalnya kita mau cari manual misalnya DO 2310. Nah, ternyata di Excel juga nggak menemukan. Berarti 2310 itu pengirimannya udah ada, tapi belum ditagihkan kepada pelanggan. Oke. Nah, prosedurnya adalah lakukan pencocokan terhadap nomor DO yang muncul di tabel invoice dan pastikan apakah semua nomor DO telah terbit invoice-nya. Gitu ya. Completeness. Referensi kertas kerja berarti nanti dia buat sheet 3. Nah, kemudian kita juga bisa menguji misalnya occurrence. Kita tambahin lagi prosedurnya. Nih, lakukan pencocokan dengan antara DO dengan kode dan nama pelanggan. Ini apa maksudnya? Kita mau menguji apakah penjualan yang terjadi itu memang benar-benar penjualan. Jadi nggak dilakukan ke pelanggan selain di daftar pelanggan. Ini bisa menguji occurrence gitu ya. Supaya kita memastikan ini penjualannya bukan penjualan fiktif. Nah, caranya adalah yang nomor DO sama nomor pelanggan, misalnya kita copy. Nah, terus kita cocok ini. Apakah ada nama pelanggan. Maksudnya ini kan kode-kode nih masih nomor pelanggannya. Ada nggak sih kode ini di dalam daftar pelanggan? Kita pakai itu ya, kayak VLOOKUP. VLOOKUP value EC003, kemudian table array, berarti yang ini, kode pelanggan, dan nama pelanggan. Kolom indeks nomor 2, range lookup 0. Berarti maksudnya ini nomor 1, ini nomor 2. Kita kunci pakai tombol F4. Nah, kalau kita lihat ini nggak ada yang error atau NA. Berarti kesimpulannya adalah setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu merupakan penjualan yang ada pelanggannya, gitu ya. Berarti occurrence atau keterjadiannya terpenuhi. Nah, kita coba ya, lihat yang lain. Nah, ini tadi dapat dari Verly. Jadi katanya dosen kelas lain itu apa namanya? Ada yang
ngebahas ini juga. Nah, kita lihat untuk yang asersi occurrence, ini misalnya ada invoice yang dicatat tidak lebih dari 1 kali. Nah, berarti kita menguji apakah terjadi duplikasi pada occurrence. Duplikasi pada invoice. Berarti uji duplikasi invoice. Iya, untuk yang ini itu boleh dipisah-pisah sheet-nya, boleh juga dilakukan di sheet yang sama. Jadi di invoice ini nih dikerjain, gitu ya. Nah, ini kita uji duplikasi, bisa pakai conditional formatting. Terus kita highlight sales rules yang duplicate values. Kita pakai tanda warna merah. Nah, ini ternyata ada duplicate values. Pertama, invoice 008, invoice 18. Nah, ini kan udah kita tahu nih, yang duplikat yang mana aja. Itu bisa di filter. Filter sortnya itu sortnya tuh pakai sort by color. Kemudian pilih yang warna pink. Nah, ini. Itu tadi sort ya. Maksudnya kalau sort itu berarti dia nampilin dari yang merah dulu baru yang asli. Tapi kalau misalnya kita mau yang ini nih filter. Oh iya, itu tadi sort, yang ini filter. Kalau filter dia nampilin yang merah aja. Gitu. Jadi bebas sih mau pakai sort atau mau pakai yang filter. Nah, di sini misalnya aku pakai yang sort tadi ya. Nah, itu untuk menguji duplikasi invoice. Nah, kenapa harus diuji duplikasi invoice? Ini kan invoice itu harusnya ada satu tagihan. Maksudnya satu nomor gitu. Atau satu tagihan ke pelanggan. Nah, kalau misalnya invoice-nya itu lebih dari satu, berarti kita itu istilahnya menagih pelanggan 2 kali. Padahal nyatanya itu harusnya memang 1 kali. Berarti penagihan yang seharusnya yang ada itu harusnya tidak dilakukan. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita tambahin satu lagi. Kemudian ada duplikasi invoice. Nah, kemudian ini kan occurrence udah kita uji nih, udah 3. Sekarang kita lanjut ke yang completeness. Nah, completeness tadi yang pertama udah lakukan pencocokan terhadap nomor DO di yang muncul di tabel invoice dan pastikan apakah semua nomor DO telah terbit invoice-nya. Jadi di tabel di ini ya, di sheet invoice. Lihat lagi apakah ada prosedur alternatif atau prosedur lainnya untuk menguji yang completeness. Di sini misalnya ini ya, invoice yang tidak tercatat tercermin dari nomor urut. Kemudian ada lagi yang ini, invoice yang terlambat diterbitkan melebihi 2 bulan setelah. Nah, untuk yang nomor 7,
itu belum bisa kita masuk ini ya, sebagai completeness karena peraturan di soal itu nggak nyebutin yang 2 bulan setelah itu. Jadi kita anggap yang completeness yang ini aja. Invoice yang tidak tercatat, sorry, pertama yang ini, DO yang tidak diterbitkan invoice-nya tadi udah. Sekarang kita mau mencari invoice yang tidak tercatat, tercermin dari nomor urut yang apa ya, yang tidak urut kira-kira gitu. Nah, berarti gimana caranya? Berarti uji nomor urut invoice. Nah, kayak yang di yang lalu ya. Jadi if if kalau misalnya sorry, ini kita konversi ke angka dulu. Karena kan sebelumnya itu masih dalam bentuk teks. Kita pakai write ini. Yang mau diambil adalah yang nomor di 3 nomor di belakang. Urut dari kanan. 001 berarti 100 gitu ya. Terus karena ini write itu kan bentuknya masih teks. Berarti kita konversi lagi ke value. 1, 2, dan seterusnya. Nah, baru kita lakukan pengujian. Kalau misalnya antara 2 dan 1 ini selisihnya 1, berarti kan nomornya urut tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau misalnya ini, kita lihat 7, nanti kita kurangin dengan 5, itu kan selisihnya 2. Berarti ada invoice nomor 6 yang belum dicatat. Kita pakai if dari ini ya, 02, if 2 dikurang ini sama dengan 1, maka benar. Kalau misalnya itu salah. Oke. Kemudian seperti biasa kita conditional formatting, kita highlight yang warna merah. Yang isinya salah berarti highlight sales rules yang text that contains. Sehingga nanti yang salah itu bakal muncul semua. Nah, ini. Berarti ada 007, 08, 011, 1820, 1824, 53, 58 gitu ya. Yang lain benar. Nah, ini bisa di itu ya, di benar, salah. Bisa pakai count if kalau mau menghitung berapa jumlah yang benar. Count if range-nya ini kriterianya kita mau cari yang benar. Yang benar ada 280. Pak ada 8, ada 14. Tadi ya, ini dianggap benar aja nih. Jadi kalau di total hasilnya adalah 295. Kemudian nah ini berarti kita ketiknya itu adalah lakukan pemeriksaan terhadap nomor invoice yang tidak urut ya. Plus. Berarti kalau misalnya ada nomor invoice yang tidak urut,
kemungkinan yang kayak tadi invoice 006 itu nggak tercatat gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang belum itu ada akurasi, ada cut off sama classification. Untuk yang akurasi ini biasanya lebih mudah karena kita udah sering lakukan di Excel, di UTS ya. Nah, intinya ini kan ada invoice nih. Ada invoice, ada nomor penjualan, ada diskon, terus ada PPN. Nah, akurasi ini bisa dilakukan di semua data yang ada angkanya. Misalnya untuk total penjualan. Ini kan akurasi nih. Gimana cara kita memastikan bahwa nilai total penjualan itu udah benar? Nah, yang pertama kita bisa lihat dari rincian DO-nya dulu. Ini. Rincian DO-nya itu kan sepertinya ini quantity gitu kan. Karena kan ada harga 0. 0 maksudnya kalau kuantitasnya 0 itu kan masih bisa diterima, tapi kalau harganya 0 kayaknya nggak mungkin kan. Berarti ini kemungkinan adalah kuantitas, kemudian ini total harganya. Nah, bagaimana cara kita menguji bahwa nilai total penjualan di rincian DO ini udah benar? Berarti kita harus kalikan gitu ya. Kalau yang premium, kita lihat di daftar harga 3.000, premix 3.200, pertama 3.300, solar 2.800, oli mesin 4.000. Nah, kita mau copy yang ini aja. Uji harga. Nah, ini yang kita mau uji ya. Ini yang tabel daftar harganya. Ini kalau kita mau VLOOKUP nggak bisa karena angkanya itu di sini. Maksudnya premium premix pertamaxnya itu di sini. Jadi nggak bisa VLOOKUP. Jadi yang ini diginiin aja. Premium 3.000 ditambah mix 3.200 tambah max 3.300 ditambah solar 2.800 ditambah oli mesin 4.000. Nah, baru nanti kita in sorry ya, ini takutnya di dolar terus. takutnya berubah. Yang harganya ya di dolar ya, Rit. Ya, Nah, ini di akurasi. Oke. Nah, terus udah selesai kita itu apa namanya? Dapetin angkanya. Terus langkah berikutnya kita bisa sama dengan untuk nentuin nilai true or false. Kalau misalnya dia sama, ini kan 5530 sama dengan 5530. Berarti true. Kalau misalnya berbeda, berarti dia false. Kita coba conditional formatting lagi. Text that contains false. Coba filter ya. Sorry, salah. Filternya di sini. Oke, ternyata di sini semua nilainya itu adalah true. Gitu ya. Berarti untuk yang pengujian akurasi di
rincian DO udah benar. Nah, prosedurnya apa? Prosedurnya berarti kita tadi lakukan rekalkulasi. Nah, kalau itu ya, rekalkulasi total harga di rincian DO untuk menguji akurasi. Nah, eh, apakah cuman ini? Maksudnya, apakah cuman rincian harga di DO yang kita uji? Enggak, tapi kita harus uji invoice-nya juga, gitu. Nah, gimana cara memastikan total penjualan di sini itu sama dengan total penjualan yang ada di rincian atau uji harga tadi? Nah, berarti kita bisa pakai misalnya ini ya, di copy. Sheet 1 invoice. Nah, kita copy. Oke, udah tercopy ya. Ada tanda nomor 2-nya. Kita mau lakukan VLOOKUP di bagian kanan. Yang dilihat tadi kan yang ada di tabel rincian DO itu adalah nomor DO-nya. Berarti patokan kita adalah nomor DO, bukan yang nomor invoice. Kemudian yang table array, ini kita boleh ujinya itu ke tabel uji harga, kolom uji harga, atau boleh juga ke yang itu tadi, apa namanya, sheet yang rincian DO. Kita kunci, terus kita hitung berapa kolom index number-nya. Tadi kan dari B2 sampai dengan J. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh nomor 8, boleh nomor 9. Di sini pakai yang nomor 9 aja karena apa namanya udah kita rekalkulasi kira-kira gitu. Terus range lookup-nya 0. Oh, enggak muncul. Coba 8 ya. Ini nih. 9. Udah. Lakukan yang kayak tadi sama dengan. Nah, ternyata ada yang false. Text that content false. Ini. Kemudian ini kan tadi pengujian pengujian total penjualan. Nah, di sini kita nggak akan pakai sheet yang baru karena harusnya pengujian ini kan misalnya nih ini false nih. Kalau ini false harusnya diskonnya salah, terus PPN-nya salah, totalnya juga salah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah buat yang baru tapi ngelanjutin di sini aja. Oke, tadi kita udah buat belum? Di sini rekalkulasi total harga di rincian DO sudah. Kemudian ini kalau nggak salah ya namanya tuh lakukan proses detail tie-in. Cocokkan antara total penjualan di sheet rincian DO dan invoice. Ini akurasi.
terus rekalkulasi harga diskon dan total harga. Akurasi. Udah ya. Tadi itu. Nah, di sini nih. Nah, kita mau menguji tadi kan penjualan udah, sekarang berarti yang diskon. Diskon ini udah bener belum sih harganya 12% gitu. Nah, diskon ini biasanya diberikan kepada pelanggan tertentu. Berarti di dalamnya itu tuh ada otorisasi juga. Maksudnya misalnya 10% untuk invoice nomor 8. Apakah pelanggan itu berhak atas 10% atau misalnya yang seharusnya diberikan adalah 8%. Nah, pemberian diskon itu dilakukan dengan cara otorisasi. Berarti yang di sini itu kita bisa masukin ini otorisasi diskon. Juga akurasi gitu ya. Maksudnya akurasi jangan sampai antara pelanggan A dan pelanggan B itu tertukar nilai diskonnya. Kalau di sini kita lihat pelanggan ya, pelanggannya ada 13. Masing-masing pelanggan itu punya tarif diskon sendiri. Kemudian ada kuota penjualan bulanan. Nah, ini aku kurang ngerti nih yang kuota penjualan bulanan itu nanti di kayak manain. Oke, kita lanjut dulu ya tapi. Lanjut ke sini. Oke. Di sini ada nomor delivery order. Kita mau tambahin nama pelanggannya. Supaya bisa nanti nyambung ya. Jadi delivery order kita sambungin dengan rincian DO. Yang ini ya. Kolom number harusnya benar. Index number 1 range lookup 0. Iya ya, salah ya. Nah ini dia. Maksudnya itu kan tadi kan di rincian DO. Ini. Ini kan nomor DO. Dari B sampai dengan B296. Kemudian yang nama pelanggannya itu di sebelah kanannya. Berarti ini nomor 1, yang ini nomor 2. Nah, kita lanjutin dengan cara mengunci nomor di VLOOKUP. Udah ada nama pelanggannya, sekarang kita mau mencocokin antara nama pelanggan dengan diskon. Nah, itulah alasan tadi kenapa harus ada nama pelanggannya, supaya muncul nanti di sini VLOOKUP diskonnya. VLOOKUP yang kita mau lihat adalah yang nama pelanggan. Table array dari daftar pelanggan.
dikunci, kolom index number-nya 1, 2, 3, 4, nomor 4. Lookup-nya 0. Oke. Nah, ternyata ada yang salah nih. Antara ini dan ini beda. Nah, kemudian kita lakukan lagi pengujian terhadap nominal diskon. Berarti nominal diskon itu adalah bisa gini. Misalnya penjualannya harusnya 4150 dikalikan dengan 10%, harusnya 415 gitu kan. Tapi di sini ternyata diskonnya adalah 498. Nah, berarti diskonnya nilainya salah. Ini hasilnya. Intinya adalah kalau misalnya di sininya udah salah, terus di sininya salah lagi, maka di sininya bakal salah. Oke. Nah, ini ya. False, false. Nah, kemudian PPN. PPN di sini itu nggak ada keterangannya. Kayaknya kita anggap PPN 10% aja ya. Bentar. Tapi kalau oh iya, bener. Nah, ini ternyata dia pakai yang 10%. Tapi keterangannya di sini adalah 10% itu setelah dipotong diskon. Gitu. Jadi bukan yang PPN kayak itu ya, kayak nilai penjualan langsung disamain dengan dikaliin 10% enggak. Soalnya yang kalau kita tadi pakai cara itu yang dikurangin dulu baru dikaliin 10%, nah itu yang nilai true-nya lebih banyak dibanding nilai yang false. False. Baru satunya lagi adalah nilai total. Total di sini kemungkinan adalah total dikurangin dengan diskon ditambahin dengan PPN
Bentar ya, kok ada NA? Oke. Oke. Bentar ya. Kita udah lakukan rekalkulasi harga diskon, PPN, dan total harga. Nah, udah 1 jam, udah jam 10. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain. Oke, kalau belum ada, mungkin kita lanjut lagi ya. Yang akurasi kita udah uji, sekarang yang ujian cut off. Nah, cut off ini kan biasanya kan terkait dengan periode akuntansi. Cuman kemarin pas kita tanya, gimana cara nguji cut off-nya, sementara kita nggak tahu laporan keuangannya.
Nah, kata Bapak, uji cut off-nya itu cukup menguji tanggal di bagian invoice ini itu dengan tanggal di delivery order. Kalau misalnya invoice-nya terbit duluan dibanding dengan delivery order, berarti dia salah, kira-kira gitu. Nah, kita coba buat sheet yang baru di pengujian tanggal. Kita ngambil data dari invoice. Tuh, yang ini kita anggap sebagai tanggal invoice nih, karena kan laporannya laporan invoice. Nah, ini kan dia masih angka. Harusnya kan bentuknya tanggal. Berarti kita pilih yang di sini ke date. Nah, tanggal invoice itu nggak boleh lebih dari tanggal DO. Kita coba masukin dulu sini. Ini invoice. Kemudian masukin nomor DO. Satunya lagi baru tanggal DO. Nah, tanggal DO ini kayaknya di kiri ya. Iya, di kiri. Di kiri sini. Berarti kita bakal pakai rumus yang tadi yang indeks sama yang match. Nah, indeks sama tuh kita cari yang array-nya dulu. Target kita mau tampilin yang mana. Karena kita mau menampilkan tanggal DO, berarti kita sorot yang ini, tanggal DO dari atas sampai bawah. Satu kolom aja. Dari A2 sampai A296. Terus kita kunci. Terus kita ketik yang match. Match itu pertama dia nanya lookup value. Kayak biasa lookup value itu pakai yang nomor DO. Karena kita mau lihat ada nggak sih nomor DO 2323 di dalam ini rincian DO yang ini ya. Ini kita mau lihat. Terus match start-nya yang 0. Oke. Dan ini bentuknya kan masih angka. Kita ubah lagi ke date. Oke. Nah, dia langsung muncul nih. Oh iya, lupa di kunci. Udah kita kunci. Udah tampil semua tanggalnya. Sekarang kita mau cari if-nya. Uji cut off. If tanggal invoice lebih besar apa lebih kecil nih? Lebih besar. Ada tanggal DO, maka dia bernilai benar. Tapi kalau misalnya tidak lebih besar berarti bernilai salah. Ya, benar ya, karena DO-nya itu tanggal 12/19/05. Nggak mungkin hari itu juga sampai, mungkin beberapa waktu setelahnya, setelah sampai, terus kita tagih di tanggal 1/2 2006. Sorry, ini bulan hari tahun. Oke. Seperti biasa, melakukan text desk content salah.
Salah. Nah, ternyata setelah kita uji cut off, semuanya benar. Kemudian lakukan uji cut off dengan memeriksa tanggal invoice lebih lama dibanding tanggal DO. Ini uji cut off. Yang belum itu classification. Tarif diskon melanggar ketentuan. Oh, tadi udah ya kita uji ya. Di sini ya. Di sini tarif diskon. Oke. Berarti occurrence sudah diuji, completeness sudah, authorization udah, akurasi udah, cut off udah, classification udah. Sekarang kita lihat apakah ada prosedur yang tertinggal dibanding dengan kunci. Nomor 1, nilai invoice total penjualan salah atau tidak sesuai. Tadi udah kita uji di invoice 2 ini ya, yang ini. Ini kita sebut sebagai uji akurasi. Total penjualan. Kemudian, tarif diskon melanggar ketentuan. Tadi kita udah uji juga di dalam uji akurasi total penjualan. Ini, yang ini ya, uji akurasinya. Di diskon uji. Kemudian invoice dicatat lebih dari 1 kali. Tadi ada yang di bagian uji duplikasi kalau nggak salah. Yang ini ya. Validitas. Sheet 4 kali. Bukan. Nah ini, uji duplikasi invoice. Sudah dilakukan, kemudian invoice yang tidak tercatat. Uji nomor urut invoice. Kemudian DO yang tidak diterbitkan invoice-nya. Itu di sheet ini. DO tidak terbit invoice. Kemudian penjualan yang cut off-nya salah. Itu tadi ada di sheet 10 ya, uji cut off. Kemudian invoice yang terlambat diterbitkan, ini kita tadi udah putuskan nggak kita lakukan karena nggak ada yang ini ya, melebihi 2 bulan setelah. Satunya lagi yang uji occurrence, yaitu penjualan yang melanggar kuota. Nah, penjualan yang melanggar kuota itu maksudnya adalah jangan sampai penjualan yang dilakukan memang benar nih pelanggannya udah tepat. Tapi apakah dia tuh udah melanggar kuota atau belum? Karena kalau misalnya udah melanggar kuota, berarti penjualan yang seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, gimana caranya? Coba kita lihat ya. Nah, di sini kan ada invoice-nya nih. Terus ada total penjualannya. Atau coba ya. Ini aja nih. Ada tanggal DO-nya. Bentar. Gini aja. Kita masukin dulu di sini nanti
nomor invoice sama tanggal invoice. Jadi penjualan itu kan kita anggapnya baru dilakukan setelah ada invoice, setelah muncul invoice sebagai bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi tersebut baru kita kelompokkan. Misalnya yang pelanggan A bulan ini penjualannya berapa. Baru nanti diuji eh, apa namanya? Berapa total penjualan ke pelanggan tersebut selama 1 bulan. Nah, yang ini aku belum coba nih. Tapi kita coba bahas bersama. Jose, Mm, mungkin bisa pakai pivot kali ya biar dia total penjualannya bisa muncul per bulan gitu. Iya, bener. Makasih tadi. Sama. Oh, oke. Satunya lagi. Ini. Jadi untuk menampilkan nomor invoice dan tanggal invoice itu kan kayak tadi ya. Karena bacanya itu ke kiri di yang invoice, itu sebenarnya kita bisa pindahin ke kanan. Misalnya ini nomor delivery ordernya pindahin ke kiri sekali. Sehingga nanti bacanya tuh ke kanan Excelnya. Nah, tapi kalau misalnya mau ribet, sebenarnya bisa pakai yang index sama match tadi ya. Nah, di sini dia pakai 2 indeks. Pertama untuk nomor invoice, yang kedua untuk tanggal invoice. Nah, setelah kita lakukan ini, kita bisa misalnya nama pelanggan kita mau tambahin nama aslinya. Di lookup di sini ke daftar pelanggan, pilih yang nomor 2, 0. Nah, oke. Selanjutnya baru kita lakukan itunya, apa namanya? Pivot table-nya.
Kita select dulu datanya dari atas sampai bawah. Kemudian kita pilih lokasinya. Nah, di sini lokasinya aku pakainya yang ini aja, rincian DO N2. Berarti di sheet yang sama, cuman posisinya di N2. Nah, terus kita mau masukin data-datanya. Di sini yang pasti dimasukin adalah tanggal invoice, kemudian total, kemudian nama pelanggan. Ini bisa di grup ini. Tanggalnya di kolom coba, Jus. Sebentar ya. Ini kok nggak mau pindah. Oke. Oke. Nah, ini ya. Di mana ya kemarin yang nemunya? Dia tuh bisa di grup. Oke, ini kayaknya. Mudah-mudahan bener ya. Jadi di grup. Di ungroup dulu deh. Di ungroup. Di grup. If it's a date or a number field. So here we have order dates, and I can right click on any date, click group,
And then I could group by months or quarters or months and years. And I click OK. Everything's next. Oke. Loh, masih nggak bisa di grup. And then I could group by months or quarters or in a pivot table. It's easy to group the data if it's a date or a number field. So here we have order dates, and I can right click on any date, click group, and then I could group by months or quarters or months and years. And I click OK, everything's ada di tab insert ya, di table itu nanti ada ya, table. Nah, kalau misalkan panjang banget, tanggalnya akan bertransaksi sekitar 1200 tanggal. Gimana caranya biar bisa langsung? Dan dia melakukan ketahuan, tapi lagi di kanan jadi tanggalnya. Nanti ada muncul pilihan grup, ada pilihan mau di grouping by month juga bisa, quarterly juga bisa, atau yang tadi kita tanya itu. Kalau caranya jadi tanggal-tanggal itu jadi satu yang sama, satu quarter yang sama, satu yang sama. Kalau days hours tidak sama sih, kayaknya nggak terlalu relevan karena kita pilih month, quarter, ya oke, langsung otomatis di sini dia mau ambil tahun, quarter, dan bulan baru satu, jadi dimulai sampai Maret. Dan kita lihat di build-nya itu sudah muncul otomatis ada tambahan build di quarter dan ini kita misalkan juga bisa quarterly juga bisa atau per produk per tahun. Karena kita di sini ada barang yang produk kita masukkan, kita pilih sampai bagaimana jualannya, kita masukkan jualan dan kita take it value sudah muncul sampai dari jualan masuk barang. Kalau kita mau rapikan, kita bisa ke nama format. Jadi kita contohin yang ada adalah tanggal transaksi. Kalau kita masukkan tanggal ke kolom misalkan, panjang banget, tanggalnya akan bertransaksi ada sekitar 1200 tanggal. Gimana caranya biar bisa langsung dengan mudah dia melakukan per tahun satu lagi ke kanan jadi tanggalnya. Nanti ada muncul pilihan grup, kita bisa langsung ada pilihan mau di grouping by month juga bisa, quarterly juga bisa, atau yang tadi kita tanyakan itu tahunan. Caranya tadi pilih-pilihnya jadi bisa di grouping. Ya, jadi sama-sama itu jadi satu bulan yang sama, satu quarter yang sama, satu tahun yang sama. Kalau base hours itu sama sih kayaknya terlalu relevan pada kita pilih month, quarter, ya oke, langsung otomatis di sini dia melakukan jadi tahun, quarter, dan bulan baru satu pasti jadi dimulai sampai Maret. Dan kita lihat Duh, ini nggak muncul. Mungkin yang terkait ini nanti aku jelasin lagi mungkin di video lain ya, kalau udah ketemu. Sementara ini dulu. Nah, terus lanjut ke soal ya. Terus disuruh buat kesimpulan. Nah, untuk buat kesimpulan itu ini ya. Ini kan kita udah melakukan prosedur audit. Nah, setelah melakukan prosedur audit, itu kan bakal ketemu tuh ada yang salah atau enggak. Nah, berarti misalnya lakukan pencocokan terhadap nomor DO. Ini tadi di sheet nomor 2. Nah, ini kesimpulannya berarti seluruh nomor delivery order yang muncul pada
Di sini tambahin kesimpulan. Seluruh nomor DO yang ada pada DO sudah valid, tidak ditemukan kesalahan, sehingga occurrence-nya dapat teruji. Nah, kira-kira gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada salah, contohnya tadi yang pengujian terhadap duplikasi invoice. Berarti di sini tadi kan terdapat 11 invoice yang bernomor sama atau terduplikasi. Nah, gitu kesimpulannya. Ini belum disuruh nentuin itu sih, belum disuruh nentuin ya, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian, tidak mengemukakan pendapat, kira-kira gitu. Nah, baru nanti di bawahnya kayak kasih kesimpulan, kami telah melakukan prosedur aduh